masak steak lagi. Karena steak itu di sini ada bermacam-macam ya. Ada steak yang paling mahal namanya fillet. Kalau ini steak crumb, steak yang biasa aja. Tapi lagi-lagi sekarang saya mau pakai bumbu Indonesia dengan oseng Indonesia, like toge dan kacang panjang. Terus nanti sambal terasi. Kasih garam sama lada pasti. Terus ketumbar. Ini ketumbarnya saya seperti ini supaya tidak di ini. Tumbarnya. Setelah ketumbar, jahe. Setelah jahe, saya akan kasih ini kunyit seperti ini aja, karena nanti sama yang sebelahnya juga. Ini saya kenapa di ini, karena supaya dia darahnya air keluar ya. Tadi saya sudah kasih tisu juga karena tidak mau steak ini ada air. Kalau ada air dia agak keras. Sprinkle ini lagi, tidak banyak-banyak karena kalau kebanyakan nanti suka burn atau bakar ya. Sama bumbunya. Jadi ini tes Indonesia ya. Semua orang tahu untuk sambal terasinya ada bawang, ini yang goreng ya, yang rebus kalian bisa. Dan untuk cabai ini yang kecil-kecil sebelum dikasih masuk ke minyak, kalau bisa ditusuk-tusuk ini sedikit ya, semua. Kalau tidak, apalagi ini dingin, frozen, dia akan petasan. You know I mean, kalau kalian tahu petasan itu kan bang bim bum. Mereka akan lari kemana-mana. Jadi kalau meledak ya. Jadi kalau ini tidak akan meledak. Jasmine mau yang frozen atau tidak sama aja. Kalau bisa ditusuk dulu. Sedikit kerja tapi tidak apa-apa. Nah. Dan saya tuh karena kita orang Sunda biasanya tangkainya tidak dibuang, jadi itu lebih enak sih, nggak tahu mungkin. Tomatnya, jadi dimasukkannya itu kalau saya biasanya minyaknya sebelum panas ya, jadi tidak kayak petasan harus bam bim bum kayak petasan nanti. Kalau tomatnya sengaja saya besar-besar aja. Nah, kalau bawangnya, ini ada satu bawang bombay karena di sini hanya ada bawang bombay. Kalau bawang merah kecil itu jarang sekali, ada pun lebih mahal harganya dari bawang bombay biasanya. Kalau bawang ini kita potong-potong seperti ini aja, biasa kecil ya. Seperti itu. Steaknya nanti masaknya belakangan, bumbunya aja dulu kan, karena biar meresap bumbunya dan dia matang. Masaknya juga lebih sebentar. Sementara kita nunggu sambal itu, sekarang membuat bumbu untuk osengnya ya. Jadi kalian kan suka ada yang nanya, makan steak itu dengan kentang goreng atau kentang tumbuk. No, bisa juga dengan nasi. Dengan masakan Indonesia sama aja rasanya. Nah, seperti itu. Ini kalau oseng saya hanya bawang merah sama bawang nih. Kita seperti ini. Karena terasi ini sudah matang, jadi saya tidak masak lagi terasinya.
Itu salah satu kelebihannya juga, dia sudah masak ya, jadi tidak perlu kita menggoreng terasinya lagi. Atau kalau kalian mau cepat, bisa ada ide ya, ini pindahkan ke kompor yang lain di bawah sini. Jadi ini di situ, ini di sini. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan stiknya ke sini. Pertama, kalau ini harus panas dulu ya, super duper panas. Minimal 2 menit. Hot. Panas pokoknya. Jangan lupa yang sambal dikali. Nah, alarm sudah on. Jadi aku balik tuh, berdarah ya, darahnya keluar. Kalian lihat. Nah, ini kita masak lagi. Kecil dengan api besar, baru nanti dikecilkan sedikit. Karena untuk seperti biasa, untuk suami saya itu hanya kalau kita setengah matang ya. Jadi di luar itu masih di luar tuh matang, di dalamnya tidak. Jadi seperti biasa, rasanya tidak lebih manis dan tidak keras. Kalau untuk mereka, kalau saya kan orang Indonesia, lebih daging sukanya yang keras ya, jadi kita enak. Jadi saya akan siapkan piring untuk suami saya, dibungkus seperti biasa dengan alfoil. Tuh, ini untuk suami saya sudah cukup. Saya akan kasih masuk ke sini. Kita bungkus. Ya, tuh dibungkus seperti ini. Saya akan masak punya saya sampai betul-betul matang. Jadi luar dalam maksudnya matangnya. Sini saya akan kasih terasi ini. Jadi ini bentuknya seperti ini kalau di sini. Sebelum sambal dimasukkan ke sini ya, jadi masukkan ke sini dulu. Gula merah di sini. Jadi seperti ini gulanya. Ada gula. Saya tidak pakai penyedap rasa, jadi pakai gula aja ya. Dan sedikit garam. Baru sambalnya saya masukkan ke sini. Jadi dia dengan keadaan panas, dapat panas dari sini. Ini cabenya pedes. Pelan-pelan karena ininya kecil. Sampai halus, kita haluskan ininya ya. Katanya perempuan yang pinter nyambel itu enak. Saya juga kurang tahu itu terkenal di Indonesia ya. Kalau bisa nyambel, sambalnya enak, dia enak juga. Ini punya saya matang, saya akan matikan. Saya akan simpan di sini. Ini saya tidak perlu dibungkus. Oh, kita kan biasa pakai air ya. Saya ini pakai tisu seperti ini. Apinya harus sudah dimatikan di bawah ya. Jadi karena ini anti lengket tuh. Kita bersihkan seperti ini. Lalu kita panaskan minyak sedikit
mengoseng sayurannya. Minyaknya sedikit aja. Ini sudah panas ya, jadi akan cepat sekali panasnya. Seperti ini. Tuh, sudah panas. Karena wajannya sudah panas. Sekarang kan sambal ini enaknya dikasih jeruk limau. Kalian bisa tuh satu, jadi ada pedas, ada manis. Rasanya endul. Ke sini dan ini juga. Ini juga sama, saya hanya kasih garam. Dan kasih gula sedikit. Kalau kalian pakai penyedap rasa seperti Royco atau apa silahkan. Saya cukup seperti ini. Kita tunggu sedikit. Dan ini sticknya. Ini ada nasi. Nasi di sini. Ya, tunggu sayurannya. Kalau sayurannya juga saya suka mungkin kembali lagi ya, karena saya dari Sunda, jadi suka sayuran tuh antara matang sama tidak. Jadi tidak suka terlalu layu. Jadi masih crunchy, masih kriuk-kriuk. Kembali lagi, kalau kalian suka sampai matang sekali silahkan. Saya ini cukup. Jadi saya akan kasih di sini. Ya. Terus sambal terasinya kalian bisa di sini di atasnya, di antara stick dan sayuran. Jadilah ini stick ala lidah Indonesia.